Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Fikri Farihin, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan yang senasib seperjuangan. Mungkin bisa langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai administrasi pendidikan suatu alternatif. Yang pertama, landasan pemikiran. Pemikiran dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia lahir ke dunia atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berdaya tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan sebagai alat supaya dapat berbuat dan bekerja cipta, rasa, karsa, dan karya untuk kemudian mengabdikan diri kepada penciptanya. Kemampuan dasar yang tersedia supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya diperlukan berbagai upaya. Salah satu upaya utama ialah belajar sepanjang hayat yang merintikan membaca baik terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun lembaga pendidikan formal. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia dapat dididik dan batas-batas tertentu, yaitu tergantung kepada kemampuan dasar yang tersedia, pengalaman yang didapat, kemauan yang ulet, dan sudah barang tentu takdir ilahi bagi mereka yang mempercayainya. Namun demikian, manusia tetap harus berusaha dengan takwa dan ilmu, amal dan ibadah. Dan barang siapa yang berkhianat, yang berikhtiar dengan seksama dan disertai dengan doa yang ikhlas, insya Allah Tuhan akan memberkati manusia hidup yang berbahagia lahir dan batin, dunia akhirat. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik dalam berbagai situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses mempengaruhi itu merupakan psikodinamik yang asasi, yang dialog di antara komponen-komponen pendidikan yang ada pada suatu saat harus terjadi dialog dengan sendirinya pada diri peserta didik sendiri. Dan selanjutnya mengenai administrasi di sini pada dasarnya adalah suatu media bekala untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi pendidikan secara produktif atau efektivitas, dan pada proses suasana atau efisiensi. Efektivitas dapat dilihat pada yang pertama, masukan yang merata, yang kedua, keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, dan yang ketiga, ilmu dan keluaran yang gayut dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, dan yang keempat, pendapatan tamatan atau luaran yang memadai. Sedangkan efisiensi di sini dapat dilihat pada kegairahan atau motivasi belajar yang tinggi dan semangat bekerja yang besar dan kepercayaan berbagai pihak, dan yang terakhir, pembiayaan waktu dan tenaga yang sekecil mungkin tetapi hasil yang besar mendekati rata. Satu kriteria keberhasilan itu sangat penting dalam administrasi pendidikan, sehingga apapun yang akan diinovasikan atau diterapkan supaya diukur atau dipertimbangkan atas kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan itu memerlukan suatu proses administrasi pendidikan minimal meliputi perilaku manusia berorganisasi dan kebudayaan yang berlaku sebagai alat komunikasi. Di sini perilaku manusia berorganisasi dapat dinyatakan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan atau pembinaan sumber daya, yaitu yang meliputi manusia. Dan selanjutnya mengenai konsep administrasi pendidikan, di sini harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen dan di kalangan banyak praktisi di Indonesia, istilah administrasi masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah. Pemakaian istilah sehari-hari administrasi sebagai selesai word dan kesan bergengsi dalam penggunaan istilah manajemen. Dalam pemakaian sehari-hari, administrasi sudah sangat dikenal mulai dari zaman Belanda sampai saat ini sebagai kegiatan catat-mencatat. Di masyarakat, istilah ini begitu kuat karena memang sudah bisa digunakan dan di negeri asalnya Belanda dan negara Eropa lainnya, terutama Inggris. Istilah administrasi diartikan sebagai kegiatan catat-mencatat. Dari perkembangan keilmuan lainnya, lahirnya disiplin ilmu administrasi di Indonesia dibidani oleh akademisi Amerika yang mengembangkan dan mendirikan jurusan administrasi sebagai eksplorasi pembinaan keilmuan. Maka dari itu, administrasi menjadi suatu disiplin ilmu yang stabil dengan ditetapkan jurusan, program studi, ataupun lembaga seperti jurusan administrasi negara, jurusan administrasi pendidikan, prodi administrasi pendidikan, lembaga administrasi negara. Dua hal yang menjadi bertentangan yaitu di masyarakat, istilah administrasi sudah sangat dikenal seperti pengertian peninggalan Belanda, yaitu suatu pekerjaan catat-mencatat dari setiap aktivitas. Sedangkan para akademisi administrasi mempersepsi administrasi bukan sekedar catat-mencatat, tetapi sebagai keseluruhan proses kerjasama seperti dalam pengertian yang terdapat dalam literatur keluaran Amerika. Dari berbagai literatur yang dipublikasi Inggris, istilah yang serupa pemahamannya dengan administrasi di Amerika adalah manajemen. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.